Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya dalam mengikuti proses pembelajaran secara daring. Terus semangat dan optimis, selalu berdoa semoga pandemi ini segera berakhir, segera berlalu dan bisa menjalani kehidupan secara sedia kala, kehidupan yang sangat normal, bisa pergi-pergi, bisa sekolah, bisa ke madrasah, ketemu teman, pulang, ketemu keluarga, bermain sama teman-teman yang lain. Nah, enak lah pokoknya. Tetap semangat aja ya, optimis. Nah, sebelum kita mulai, kita membaca doa bersama-sama. Kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas materi tentang lembaga agama ya, kelas 1 semester 1. Tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan lembaga agama. Nah, mind map peta konsep dari pembahasan kita mengenai lembaga agama itu yang kita bahas itu nanti pengertian dari lembaga agama, kemudian fungsinya apa, dan peran dari lembaga agama itu apa. Gitu. Kita mulai ke pengertian. Lembaga agama itu adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Jadi suatu sistem keyakinan. Jadi agama yang dapat menjadi pelopor dalam menciptakan tata tertib sosial pada masyarakat. Nah, agama itu merupakan suatu lembaga atau institusi yang penting yang mengatur kehidupan rohani manusia. Jadi kita sebagai umat beragama, yaitu Muslim, harus semaksimal mungkin berusaha untuk terus meningkatkan keimanan kita melalui rutinitas beribadah untuk mencapai rohani yang sempurna, ya kan? Nah, bangsa Indonesia dalam lintasan sejarahnya itu selama beribu-ribu tahun adalah bangsa yang toleran dan terbuka. Contohnya harus menghargai orang lain yang berbeda agama dengan kita ketika mereka sedang menjalani ibadah. Nah, sejak awal sejarah yang paling dini ini pengaruh agama-agama luar diterima dengan ramah, tetapi direfleksikan kembali dalam konteks kebudayaannya sendiri. Gitu. Nah, agama itu pada dasarnya adalah aktivitas manusia untuk berhubungan dengan Tuhan. Aktivitas. Nah, kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, agama itu sangat penting untuk menyeimbangkan kehidupan manusia, yaitu antara kehidupan dunia dan akhirat. Nah, pendidikan agama itu menuntun individu untuk berperilaku baik terhadap sesama manusia, makhluk hidup lain, dan alam sekitar. Nah, kita masuk ke fungsi. Nah, fungsi dari institusi agama atau lembaga agama antara lain satu sebagai pedoman hidup. Nah, sebagai pedoman hidup bagi manusia, baik dalam kehidupan sebagai pribadi, dalam hubungan dengan Tuhan, dalam hubungannya dengan manusia lain, dan hubungannya dengan alam sekitar. Nah, itu. Kemudian sebagai sumber kebenaran. Nah, dalam diri para penganut umat agama ada keinginan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Nah, untuk itu agama itu mengajarkan dan memberikan jaminan dengan cara yang khas untuk mencapai kebahagiaan dan mengatasi kekurangan atau ketidakmampuan manusia. Itu sebagai sumber kebenaran. Kemudian sumber kebenaran itu juga sebagai pedoman kebenaran, ya kan? Pedoman kebenaran. Yaitu pada hakikatnya makhluk hidup di dunia itu adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu.
Kemudian sebagai pengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan, yaitu hubungan vertikal horizontal, hubungan hablum minanas, hablum minallah. Jadi agama itu mengatur tata cara itu biar tidak salah, kan? Mengatur tata cara. Kemudian fungsi yang lain yaitu tuntunan prinsip yang benar. Di tuntunan prinsip ada benar, ada salah untuk menghindari perilaku yang menyimpang seperti membunuh, mencuri, berjudi, atau yang lain-lain. Kemudian pedoman keyakinan manusia berbuat baik selalu disertai dengan keyakinan bahwa perbuatan itu merupakan kewajiban dari Tuhan. Nah, dan diyakini bahwa perbuatan itu akan mendapat pahala walaupun perbuatannya sekecil biji zarah, ya kan? Semua perbuatan pasti akan mendapat balasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pedoman untuk rekreasi dan hiburan. Nah, ini maksudnya adalah untuk mencari kepuasan batin melalui rekreasi dan hiburan yang tidak melanggar kaidah-kaidah agama. Itu fungsi dari Pranata atau institusi lembaga agama. Itu. Kemudian kita masuk ke peran. Nah, institusi agama atau lembaga agama itu memiliki peran yang berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, peran dari lembaga agama dalam kehidupan seperti mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan lingkungan alam. Nah, contoh perannya dari lembaga agama itu misalkan satu dari peran dalam penggalangan persatuan. Nah, penggalangan persatuan. Jadi dalam mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Nah, itu maksudnya itu. Diperan dalam mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Jadi peran dalam penggalangan persatuan itu lebih dikonkretkan, dijabarkan yaitu melaksanakan ibadah bersama umat beragama yang sama dengan agama kita, seperti salat berjamaah misalkan itu untuk Islam, bahwa salat berjamaah itu fungsinya adalah untuk menggalang persatuan. Jadi melaksanakan ibadah bersama gitu. Kemudian menghormati dan bekerja sama dengan sesama umat beragama yang sama ataupun yang berbeda itu. Kemudian berdiskusi bersama mengenai masalah sosial kemasyarakatan, ekonomi, pertahanan. Nah, itu. Kemudian mengikuti kegiatan kemasyarakatan di kampung seperti Karang Taruna, ya kan? Atau apapun itu, dasawisma misalkan kalau untuk yang ibu-ibu gitu. Posyandu, kerja bakti, nah itu. Mengikuti kegiatan masyarakat bersama, ronda, nah itu. Kemudian menghormati sesama yang sedang melaksanakan ibadah. Nah, itu peran, yaitu menggalang persatuan. Nah, ini mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Kemudian peran agama dalam mengatur hubungan manusia dengan alam, yaitu untuk merawat lingkungan. Yaitu membuang sampah dan sisa-sisa kotoran pada tempatnya, ya kan, melakukan penghijauan hutan-hutan yang gundul, merawat dan menyirami semua tanaman di rumah setiap hari. Nah, ini hal kecil nih, tapi sangat esensial, yaitu menyirami tanaman di lingkungannya, di rumahnya. Tuh. Kemudian membersihkan saluran air setiap waktu agar tidak menimbulkan penyakit. Nah, terus tidak menebang hutan. Nah, ini peran. Nah, begitu. Ada yang mau ditanyakan anak-anak semua? Kalau ada materi yang tidak jelas mungkin anak-anak bisa komen atau japri melalui WA Ustadz, langsung bisa, boleh. Itu menjadi nilai keaktifan
anak-anak dalam mengikuti pembelajaran daring. Itu. Apapun itu pertanyaannya, bebas, silakan. Gitu ya. Kita masuk ke latihan soal. Nah, latihan soal yang pertama, berikut adalah fungsi dari lembaga agama sebagai pedoman hidup. Kecuali A. Pedoman keyakinan manusia berbuat baik, pedoman keberadaan yang pada hakikatnya makhluk hidup di dunia adalah ciptaan Tuhan semata. C. Pedoman untuk rekreasi dan hiburan. D. Pedoman dalam hidup selamanya di dunia. Nah, yang paling tepat jawabannya jelas D ya. Pasti anak-anak semua pasti menjawab D. Nah, ini soal yang sangat mudah. Kemudian nomor 2, berikut adalah contoh peran peranata agama atau lembaga agama dalam mengatur hubungan manusia dengan alam. Nah, ada sebagai berikut, kecuali membuang sampah dan sisa-sisa kotoran, melakukan penghijauan hutan, merawat dan menyirami tanaman, menghormati sesama yang sedang melaksanakan ibadah. Nah, pertanyaannya adalah mengatur hubungan manusia dengan alam. Nah, berarti option A, B, C, merawat lingkungan adalah hubungan manusia dengan alam, sedangkan karena pertanyaan kecuali yang benar adalah D, menghormati sesama yang sedang melaksanakan ibadah. Nah, ini mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Begitu kira-kira. Kesimpulan dari pembelajaran kita adalah tujuan utama dari lembaga agama adalah menjaga kerukunan antara umat beragama. Namun juga terdapat fungsi lain yang dimiliki oleh lembaga keagamaan seperti sarana pembantu dalam mencari identitas moral, sebagai sarana peningkatan solidaritas kelompok, kohesi sosial, dan keramahan dalam bergaul. Di agama fungsinya itu. Begitu kira-kira anak-anak semua. Terima kasih, semoga materi yang sangat singkat ini bermanfaat. Terus belajar dengan membaca buku-buku paket yang sudah ada kiriman dari sekolah, ataupun buku-buku yang lain, literatur yang lain, bisa download di internet. Banyak banget materinya di internet, bisa menjadi hasanah dalam literasi. Persiapan belajar dengan tekun, karena akan ada Desember, tidak salah ya, Desember nanti akan ada penilaian akhir semester. Jadi dipersiapkan semaksimal mungkin. Masih ya ada keuntungan masa pandemi ini, anak-anak di rumah bisa fokus belajar, menghabiskan waktu dengan membaca-baca. Itu tetap jaga kesehatan pribadi dan menjaga kesehatan lingkungan, menjaga kesehatan keluarga, ayah, ibu, adik, kakak ya. Itu kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.